Semangat pagi. Pagi, 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 luar biasa, tetap semangat, Lamongan, Magelang, Modo, Sembodo. Kelas 6. Empati, nurut, asik, manis. Oke, terima kasih semuanya ya. Sudah sarapan? Nah, semoga hari ini bisa kita lalui dengan penuh semangat dan mendapatkan hasil terbaik. Pokoknya intinya tampilkan yang terbaik ya. Hari ini kita akan melaksanakan PSAJ praktek bahasa Indonesia ya, kelas 6. Yang akan diujikan adalah 4 elemen ya. Elemen pertama menyimak, elemen kedua membaca dan memirsa, elemen ketiga berbicara dan mempresentasikan, elemen yang keempat adalah menulis. Sudah siap semua? Ya, nanti beberapa anak secara bergantian mungkin akan dipanggil sama penguji. Sudah tahu pengujinya hari ini siapa? Ya, betul. Pengujinya adalah Bu Lutfi Asti Wulandari dan Bu Nia Elis Hamidah hari ini ya. Nanti di dalam menyimak juga akan dinilai sebanyak 2 indikator ya. Menyimak nanti akan dibacakan sebuah teks non fiksi dan fiksi. Nah, membaca nanti ada tugas membaca puisi dan membaca teks pidato, ini sudah disediakan, nanti tinggal membaca. Yang ketiga nanti mempresentasikan alat elektronik, sudah bawa semua? Ada ya. Terus ada mempresentasikan iklan produk. Sudah siap produknya yang dibawa, yang diiklankan? Beserta cara mengiklankannya sudah siap? Oke, harus siap itu. Nanti yang menulis akan diputarkan sebuah video praktikum di layar ya. Nanti kalian simak dengan sungguh-sungguh, terus tulis apa yang disampaikan di dalam video itu dengan apa? Informasi semuanya ditulis. Jadi jangan sampai ada yang ketinggalan gitu ya. Terus selain itu nanti juga ada tugas menulis surat pribadi juga dengan huruf tegak bersambung. Nah, untuk mempermudah kalian mengerjakan PSAJ praktik bahasa Indonesia, ini sudah disediakan lembar jawaban PSAJ praktik bahasa Indonesianya seperti ini. Jadi setiap anak nanti akan dapat 1 per 1, paham? Nah, itu nggak usah berebut. Jangan lupa nanti namanya ditulis huruf kapital, nama lengkap, paham? Tambahan dari Lutfi, diharapkan nanti ketika ujian praktek bahasa Indonesia, baik itu membaca, menulis, menyimak, harap bersungguh-sungguh, terutama ketika berbicara, suaranya harus jelas, keras, dan tidak boleh tergesa-gesa. Menulisnya usahakan tulisannya besar, jangan seperti semut. Untuk soal pertama adalah menyimak. Di sini Lutfi akan membacakan sebuah teks. Kalian simak baik-baik. Kebersihan lingkungan sekolah sangat penting untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman dan sehat. Lingkungan yang bersih membuat siswa lebih fokus dalam belajar serta dapat mencegah timbulnya berbagai penyakit. Menjaga kebersihan sekolah dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan piket kelas secara rutin, dan menjaga kebersihan fasilitas umum. Tuliskan kembali informasi penting yang kamu peroleh dari teks tersebut dengan menggunakan kata-kata kamu secara
jelas dan runtut. Silahkan diteliti lagi ya, informasinya apa yang kurang ditulis lagi. Selanjutnya ya, untuk soal kedua mohon diperhatikan lagi karena ini masih menyimak. Kalau nomor 1 tadi tentang teks non fiksi, sekarang adalah teks fiksi ya. Perhatikan dengan seksama, fokus. Kejujuran Dika. Dika menemukan sebuah dompet di halaman sekolah saat jam istirahat. Di dalamnya terdapat uang dan kartu identitas milik seorang siswa kelas lain. Dika sempat ragu karena ia ingin membeli sepatu baru, tetapi akhirnya ia memilih menyerahkan dompet itu kepada guru. Keesokan harinya, pemilik dompet datang mengucapkan terima kasih kepada Dika. Guru pun memuji sikap jujur Dika di depan kelas. Dika merasa bangga karena telah melakukan hal yang benar. Nah, selanjutnya ya, setelah selesai mendengarkan cerita tadi, silahkan tulis unsur-unsur intrinsik dari cerita yang telah kamu dengarkan tadi. Bisa? Bisa ya? Oke, siap melaksanakan. Membaca puisi. Mentari pagi mulai bersinar, langkah kakiku ayun pasti, Mengajak hati penuh harapan, langkah kakiku ayun pasti. Hangat sinarnya menyapa alam. Langkah kaki wahyu pasti. mentari pagi mulai bersinar, hangat sinar menyapa alam. Mentari pagi mulai bersinar. Burung-burung pisau yang mengajak hati penuh harapan. Hangat sinarnya menyapa alam. Ilmu mengundang seluruh hati untuk masa depan yang berarti. Tak indah walau indah datang. Tenang, Meraih cita setinggi bintang, dengan doa dan usaha yang terang, meraih cita setinggi bintang. Gimana rasanya? Luar biasa ya. Oke, ini lebih luar biasa lagi setelah ini karena akan membaca pidato. Oke? Ini lebih formal lah ya. Jadi usahakan kalau membaca nanti dengan sikap yang baik, suaranya yang jelas, yang keras, oke? Perhatikan tanda bacanya juga ya. Nah, nanti kita akan menilai pelafalan, intonasi, dan ekspresi ketika kalian akan membaca ya. marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa. Dan saya hormati Bapak, Ibu guru serta teman-teman yang saya banggakan. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru serta Ingin mengajak teman-teman semua untuk lebih pada kesempatan ini saya ingin mengajak teman-teman Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Marilah kita panjatkan syukur kehadiran Tuhan yang Maha. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mempresentasikan alat elektronik ya. Nah, nanti ketika mempresentasikan ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Perhatikan, jangan lupa nanti tolong sebutkan nama dan fungsi alat elektronik yang kalian bawa itu apa ya. Terus bagian-bagian penting dari alat elektronik itu apa? Harus tahu ya. Misal ini Bu ada kabelnya, ada colokannya gitu ya. Jelaskan semua. Jadi harus tahu itu kegunaannya untuk apa. Terus setelah itu harus dijelaskan pula cara mengoperasikan alat elektronik tersebut ya sampai bisa digunakan. Sudah paham ya? saya akan
menjelaskan barang elektronik yang bernama speaker Bluetooth. Ini barang termasuk elektronik ya. Kita butuh menyalakan ini, lalu tekan ini. Agar kalian dapat membluetooth ini, pencet bluetooth kalian. Kalian tinggal mencari musik yang ada di YouTube. Jika sudah selesai, kalian tinggal mematikan. Untuk mematikannya, kalian tinggal memencet tombol on/off-nya di sini ya. Remote adalah salah satu alat elektronik untuk mengendalikan sesuatu dari jarak jauh. Saat tombol ditekan pada remote akan mengirimkan sinyal kepada alat penerima untuk remote. Contohnya seperti ini. Untuk mengendalikan TV, AC, mobil atau mainan dari jarak jauh. Alat yang bernama Land Rover. Alat ini berfungsi untuk menghaluskan baju yang bergerinding. Hand dryer adalah salah satu alat elektronik yang berfungsi untuk mengeringkan rambut dan menata gaya rambut sesuai keinginan kita. Alat ini membantu untuk menghemat waktu dalam merapikan rambut. Cara pemakaiannya sangat mudah, yaitu mencolokan kabel ke stop kontak, kemudian pencet tombol on dan hand dryer siap dipakai pada rambut yang basah dengan jarak sekitar 10 cm dari rambut. Gerakan terus, jangan diam di satu titik. Bila ingin panas, kita bisa naikin tombolnya. Lakukan gerakan terus menerus sampai rambut kita kering dan bisa ditatas sesuai keinginan kita. Setelah selesai, kita tinggal lepaskan colokan dan biarkan dingin sebelum kita simpan. Cara pakainya. Lagi lebih panas, kita naikin tombolnya. Kalkulator. Apa itu kalkulator? Kalkulator adalah alat elektronik yang khusus digunakan untuk operasi hitung, mulai dari perkalian, pengurangan, tambahan, pembagian, dan lain-lain, hingga matematika yang kompleks. Kesimpulannya, kalkulator adalah alat elektronik gabungan dari modern dan efisiensi. Walaupun sudah ada telepon pintar, kalkulator masih menjadi pilihan utama untuk perhitungan yang cepat dan akurat. Kalkulator juga bisa untuk perhitungan bisnis, pelajaran, dan percepatan. Jam tangan. Jam tangan. Fungsi jam tangan adalah kita bisa melihat waktu. Dan jam tangan ini ada nama dan juga nama tanggal. Jam tangan ini bisa kita melihat waktu. Ada penggunaannya. Jam tangan ini berbahan karet dan ini dan jamnya ini berbahan besi. Dan di jam tangan ini juga ada banyak angka dari angka 1 sampai 12. Dan jam tangan ini juga ada panah yang menunjuk jam waktu jaya. Setrika ini memiliki fungsi untuk merapikan pakaian dan menghilangkan kuman-kuman yang menempel pada baju. Setrika juga memanfaatkan energi listrik menjadi energi panas. Caranya agar bisa dibuat menyetrika adalah melalui energi listrik yang diubah menjadi energi panas yang disebarkan di logam yang ada di sebelah sini.
Setrika juga memiliki beberapa mode panas yang ada di sebelah sini. Kita bisa mengatur modenya sesuai pakaian yang mau kita setrikakan. Di sini juga ada lampu indikator yang menunjukkan bahwa aliran listriknya. Dan di sini juga ada kabel elastis yang mempermudah cara pemakaian setrika. Setrika juga bermanfaat bagi kegiatan rumah tangga untuk mempercepat proses penyetrikaan baju agar baju cepat bersih dan kelihatan seperti baru. Simak cara pemakaiannya ya. Jika sudah ada merah-merah begini, berarti sudah nyala ya. Pertama-tama begini, terus habis itu disetrika deh. Rapi seperti baru. Kipas angin mini. Kipas angin mini kegunaannya untuk memperdingin badan saat cuaca panas. Bisa juga untuk mengeringkan kertas atau benda kecil yang basah. Cara memakainya, kalian bisa tekan tombol on untuk menyalakannya. Biasanya ada 1-3 level. Level pertama, anginnya tidak begitu kencang. Level kedua, anginnya sedang. Level ketiga, anginnya terasa sangat kencang. Jika kalian sudah menggunakannya dan ingin mematikan, kalian bisa tekan tombol off untuk dimatikan. Hal yang paling penting, kalian harus punya charger dari kipas tersebut. Untuk baterai kalian yang sedang lowbat, kalian bisa mengecas kipas angin tersebut. Atau luber. Barang elektronik adalah barang yang untuk mengalir seperti kerajinan tangan atau kerajinan sekolah. Cara memakainya adalah pertama-tama masukkan lem ke dalam tembaknya, baru pasangkan ke colokan, tunggu panas, tunggu 5 menit atau 2 menit. Lalu kalau sudah Headset nirkabel. Headset nirkabel adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk mendengar tapi tidak menggunakan kabel penghubung. Bagian utamanya adalah unit pendengar, lubang untuk mengisi charger, dan juga mikrofon. Keunggulannya adalah lebih praktis, tampilan rapi, dan bebas bergerak. Cara menggunakannya mudah saja, tinggal disambungkan ke perangkat lewat Bluetooth. Seperti ini. Yang harus dijaga adalah daya baterai, jarak, dan juga kejelasan suara. Yang terpenting adalah headset nirkabel adalah pilihan yang tepat bagi yang menginginkan kebebasan dan kenyamanan dalam bergerak. Senter adalah alat penerangan yang menggunakan energi baterai untuk menghasilkan cahaya. Fungsi utama senter adalah menghasilkan cahaya untuk menerangi area yang gelap atau minim cahaya. Pengganti lampu yang bisa dibawa-bawa.
senter juga memiliki banyak manfaat. Salah satunya sebagai sinyal minta tolong saat kita tersesat dan digunakan para nelayan pada saat malam hari. Salah satu senter yang saya bawakan hari ini senter kepala atau headlamp. Senter ini memiliki ciri-ciri yaitu ada tali kepala yang berwarna hitam putih dan dipasang di kepala. Coba sampai nyala. Dan cara menyalakannya adalah menekan tombol. Lampu senter headlamp ini biasanya digunakan untuk aktivitas atau kegiatan yang membutuhkan kedatangan bebas seperti nelayan, camping, dan sebagainya. HP adalah alat komunikasi modern yang sangat membantu kita untuk berkomunikasi bersama teman virtual. Dengan HP kita bisa menelpon, mengirim pesan, belajar online, dan lain-lain. HP juga sangat bermanfaat untuk belajar karena kita bisa gunakan untuk belajar, mengerjakan soal, dan mencari materi yang belum kita paham. Ada beberapa aplikasi untuk hiburan seperti musik, sosial media, dan game. Saat memilih HP ada beberapa yang perlu kita perhatikan, seperti kualitas kamera, kapasitas baterai, dan besar penyimpanan. Cara kegunaannya, kita harus cas terlebih dahulu hingga 100% lalu bisa kita pakai. Radio. Alat yang dibutuhkan hanyalah radio dan kabel. Langkah pertama untuk menghidupkan radio adalah menancapkan kabel di langkah kedua, cari siaran yang ada di sekitar. Tiga, nyalakan radio. Keempat, atur volume. Kelima, tancapkan lalu cari lagu yang ada di sekitar. Kalau membesarkan volumenya. Tekan tanda full. Kita sudah selesai, kita tekan angka hidungnya. Disuruh matikan. Kabel. Jika sudah selesai, simpan di tempat yang kering dan aman. Gunaan blender adalah membuat minuman seperti jus, smoothie, terus membuat makanan seperti membuat sambal, membuat saus, dan juga membuat bumbu. Dan juga kita kasih air sedikit. Powerbank adalah alat yang digunakan untuk mengisi daya baterai handphone. Di sini ada banyak kabel buat mengecas HP. Ada lightning out, terus USB, micro out, sama Type-C. Cara menggunakannya, pilih kabel yang cocok dibuat HP kalian, lalu nyalakan. Nah, masuk. Charger HP adalah salah satu alat elektronik yang
digunakan untuk mengisi baterai HP. Itu sudah masuk. Nah, sudah masuk. Sudah masuk. Selanjutnya ya, ini kita presentasikan tentang iklan ya. Iklan dari barang-barang yang sudah kalian siapkan sebelumnya di rumah ya. Nanti saat mempresentasikan iklan ada beberapa ketentuan yang akan dinilai, yaitu kejelasan suara. Jadi nanti harus lantang. Intonasinya harus bervariasi agar pendengar menarik. Terus ekspresinya harus sesuai dengan iklannya ya. Dan harus percaya diri saat berbicara. Siap ya? Oke. Anda apa? Ya. Ini dia. Nama developer. Jadi bikin perut kenyang. Nama developer. Rasanya bikin ketagihan. Varian rasanya ada rasa keju dan juga pink lava, rasa coklat dan masih banyak lagi. Tersedia di minimarket terdekat. Nama sebelum saya dengan daun sirih, jeruk nipis dan garam. Nama segar sepanjang hari. Berilah satu kopi enak untuk anak kecil seperti umur 5 tahun sampai umur 12 tahun. Berilah sekarang. Enggak, cuma 50.000. Cara yang atas ini bahannya halus, jahitannya rapi, dan banyak warnanya. Semua space pun banyak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 space tempatnya. Banyak sekali kan? Mari kita beli. Kalau kamu nggak beli, mana panen? Di tengah hari yang panas, fresh awalnya, minum sari buah asli, rasa yang nyata dan manis yang pas. Tersedia banyak pilihan, rasa favoritmu, jeruk, leci, lemon, dan masih banyak lagi. Siap diminum di mana saja dan kapan saja. Setiap tiupan fresh akan membuatmu lebih terasa lebih segar dan bertenaga kembali. Cari sepatu yang berkualitas, bagus tapi ramah di kantong. Ini dia sepatu Adidas dengan jelitan rapi, tidak panas di kaki dan cocok dipakai di jalan apa saja. Edisi terbatas, jangan lupa beli ya. Inilah Nike cocok untuk semua. Dapatkan sekarang di minimarket kita. Langsung cek langsung beli saja, gaskan. Baru di setiap rasa dari ayam. Minyak kenyal, kenyal juga. Bagi makanan tidak dan bersama. Solusinya apa juga? Gunakan membersihkan tugas secara maksimal. Rasanya lembut, wanginya harum. Cocok digunakan setiap hari dan membuat wajah segar. Kapasius bersama saja tahun terakhir. Aktivitas, ayo nikmati kesegaran teh pucuk harum.
Menikmati kesegaran teh pucuk harum dengan es yang sangat nikmat dan segar. Aroma yang wangi tak cocok diminum kapan saja dan cocok untuk teman-teman kita belajar, bermain, dan berkumpul bersama teman. Ayo nikmati kesegaran teh pucuk dan dapatkan hadiah di balik kabel kemasan. Yeay! Masak seharian. Ramasan ikan dum solusinya. Ramasan ikan dum. Biskuit isi coklat dan kenyangnya no debat. Rasanya enak dan kenyangnya no debat. Lapar, makan pizza aja. Kami dimakan saat belajar, bermain, dan saat kumpul bersama teman dan keluarga. Jendela gurunya bikin nagih sekali. Apel serta merusak outfit. Nggak rekomen sih. Aku rekomendasiin helm ini ya. Ujaran wajahnya kece, banyak varian warnanya, dan pastinya nggak bikin outfit kamu rusak. Mau keluar jalan-jalan naik motor bareng mama dan papa, tetap kece. Jangan tunggu jatuh dulu baru mau beli helm. Jangan lupa jelek. Bagus kan? Ya. Tumbler segininya menjadi lebih asik. Ingin minuman tetap dingin dan hangat. Lebih lama. Tumbler minum solusinya. Desainnya modern, lucu, modern dan lucu. Kalau bocor, dan juga punya mudah. Mulai dari 100.000 saja. Ini sekarang kondisinya sudah lucu. Bawa tumbler sendiri jadi lebih keren. Membawa keceriaan kemana saja. Foto pink panda dengan desain yang lucu, gemes, dan mudah dibawa. Cocok untuk sekolah, bermain, atau untuk keseharianmu. Cocok untuk sekolah, sekolah, bermain, atau keseharianmu. Anti bocor dan mudah digenggam. Pasti badanmu makin happy. Tetap hidrasi badanmu dengan gayamu yang imut. Soal ini adalah menulis laporan hasil pengamatan. Perhatikan sebuah video praktikum sederhana yang akan saya tayangkan. Kemudian silakan diamati dulu gambar soal, gambar jawabannya, apa saja yang perlu kalian tulis dan kalian perhatikan dari video praktikum sederhana yang akan ditayangkan berikut ini. Sudah siap? Daki sudah siap? Bisa mulai ya. Sediakan gelas, piring, korek, dan lilin. Taruh lilin di atas piring. Tuang air ke dalam piring yang sudah diberi pewarna.
Untuk memberi jawabannya karena sudah selesai bisa dikumpulkan terlebih dahulu ya. Urut absen. Terima kasih. Rangkaian ujian praktek bahasa Indonesia mulai dari menyimak, berbicara, menulis sudah terlewatkan. Ada beberapa yang perlu ditingkatkan, yakni poin dalam cara membaca puisi. Ada beberapa tadi yang membaca puisinya seperti membaca pantun. Kemudian saat berpidato, intonasi, jarak antar kalimat juga diberi penekanan. Selanjutnya, ketika iklan dan penyampaian presentasi tentang elektronik, teks prosedur itu harus runtut dan jelas. Mungkin ada tambahan dari Punya. Kalau saya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya atas usaha yang sudah kalian persiapkan beberapa hari terakhir ini ya. Semoga apa yang kalian usahakan itu bisa membuahkan hasil yang benar-benar kalian inginkan ya. Nah, semoga hari ini bisa memberikan kenangan dan pelajaran yang berharga bagi kita semua ya. Hal sekecil apapun dengan usaha yang sungguh-sungguh insya Allah bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Tetap semangat meskipun ada banyak kekurangan di beberapa aspek tadi. Penyelesaian itu sudah cukup maksimal ya. Jadi tetap berusaha diperbaiki lagi yang kurang-kurang. Insya Allah nanti kedepannya kalian bisa tampil lebih baik lagi di jenjang-jenjang berikutnya. Siap ya? Nah itu aja. Sudah ya Bu ya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah mengikuti serangkaian ujian praktek bahasa Indonesia hari ini mulai pagi sampai siang seperti ini ya, dengan masih semangat dan sehat. Semoga kalian tetap bisa mengikuti ujian-ujian praktek yang lain dengan tetap semangat yang lebih banyak lagi daripada hari ini ya. Saya selaku penguji hari ini minta maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan selamat beristirahat setelah ini. Dari Lutfi. Terima kasih. Juga minta maaf apabila tadi ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Semoga kedepannya kalian sukses. Saya tunggu 6 atau 7 tahun, 8 tahun lagi kembali ke sini menjadi orang-orang sukses. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.